Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan rakyat Taliabu yang hadir di Desa Todoli yang tadi telah disebutkan oleh Tuli Lamo, Sultan Ternate, Bapak Irwan Abdul Ghani. Yang saya hormati Bapak dan Lanal dan Ibu, juga sekaligus putrinya dan staf-staf dari Lanal Ternate yang turut serta hadir di Desa Todoli ini. Bapak dan Lanal, ini saya dengan Bapak dan Lanal kebetulan masih keluarga. Beliau dari Kesultanan Bacan, berkeluarga, marganya berkeluarga dengan oma saya. Oma saya Putri Sultan Bacan. Dotu-dotunya Bapak dan Lanal juga keluarga Sultan Bacan, keluarga Kemarulan. Alhamdulillah, kita orang Allah menghendaki putra terbaik Maluku Utara memimpin Angkatan Laut di Maluku Utara. Insya Allah, bapak orang ibu kalau putrinya mau tes Angkatan Laut, persiapkan diri dari sekarang, batobo banyak-banyak, lari banyak-banyak, kasih sehat, mulai dari SMP kelas 3 persiapkan dorang. Insya Allah dorang akan menjadi Angkatan Laut, menjaga keutuhan Republik Indonesia, menjaga Pulau Taliabu, karena mereka akan ditempatkan di Taliabu sampai mereka pensiun. Dong setelah pindah-pindah lagi ke Jawa, ke Sumatera, macam dong Bapak dan Lanal mesti keliling Indonesia. Tapi ada kebijakan baru, masyarakat yang berkarir di Angkatan Laut akan berkarir di tempatnya sendiri sampai pensiun. Yang saya hormati Pak Sangaji dan staf adat Pulau Taliabu, lebih khusus yang kemarin dikukuhkan di Keraton Sultan Ternate. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang diwakili pemangku aparat Desa Todoli, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Dan Ramil, Pak Binsa, tokoh pemuda, tokoh agama, Bapak Imam, Pak Pendeta, kebetulan mungkin hadir di sini. Ingin saya perkenalkan staf-staf Kesultanan Ternate yang kebetulan hadir di sini. Yang tadi menyampaikan sambutan itu Tuli Lamo. Tuli Lamo itu Sekretaris Negara Kesultanan Ternate, Pak Irwan Abdul Ghani. Kemudian ada Fanyira Jawa. Fanyira Jawa, beliau dulu pejabat PLN di Kota Ternate. Banyak proyek PLN di Taliabu ini tangan-tangan beliau yang buat. Ada lagi Fanyira Jawa ini anggota parlemen Kesultanan Ternate itu Mubatu 18. Ada Jo Mayor Kesultanan Ternate, itu perangkat militer Kesultanan Ternate yang berasal dari unsur keluarga Sultan. Keluarga Sultan tidak diperbolehkan menduduki jabatan sipil di Kesultanan Ternate. Mereka hanya diperbolehkan menduduki jabatan militer saja. Ada Alfiris Kesultanan Ternate. Alfiris ini sama dengan Pas Pampres kalau sekarang, pasukan pengaman presiden. Ada banyak sekali Alfiris, cuma kebetulan yang boleh ikut hanya satu orang saja, dua orang. Dua. Kalau satu. Ada Sowohi Kesultanan Ternate. Sowohi itu kepala protokoler istana
Jadi segala suatu hubungan yang berkaitan dengan sultan itu harus melalui beliau, baik dari pihak pemangku adat sendiri maupun pihak umum. Ada lagi Kapita Tongole. Kapita Tongole ini sama dengan Kapita Todoli, Kapita Tigam Tongole. Ada juga Gaco Kolano, Pak Inte Hamid, itu orangnya. Gaco Kolano ini petugas yang kalau Sultan berkunjung beliau mesti hadir duluan di tempat kunjungan yang dipersiapkan. Cuma kemarin karena sesuatu dan lain hal, jadi beliau ikut rombongan di kapal, tidak berjalan duluan karena sudah tinggal kapal. Ada lagi staf dokumentasi Kesultanan itu Aris Ali, itu yang dia pegang HP Pak syuting sekarang itu. Beliau terpakai pakaian adat tapi beliau staf dokumentasi. Dan satu lagi Suseba itu pelayan Sultan yang mengurusi hal-hal yang terkait dengan makan minumnya Sultan. Ada juga bibi-bibi kami yang bertugas di Kedaton, 3 orang ikut. Ada lagi kakak saya itu yang bagi kipas-kipas, itu kakak yang tua, serta saudara kami di sebelahnya Ibu Nur. Sekali lagi saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada bapak-bapak ibu rakyat Taliabu, khususnya rakyat Todoli dan beberapa desa yang hadir di sini dalam rangka mengikuti acara Durugam kami di Taliabu. Saya sebenarnya ada agenda ke Jakarta pada saat yang sama. Cuma saya bilang ke staf adat, kapan lagi topi kaki bisa injak Taliabu? Sementara topi umur sudah dekat 60. Kita ntar tahu 1-2 hari bakal itu pulang ke Tuhan. Jadi sebaiknya kita orang korbankan yang di Jakarta, kita orang singgah dan lihat langsung rakyat Taliabu dengan segala permasalahannya. Kemudian kita orang akan berbicara baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional mengenai hal yang terjadi di Taliabu. Ini yang sangat penting. Saya turun dari pelabuhan jalan kemari, saya sedih lihatnya. Jalan begitu parah, mekar menjadi kabupaten sendiri. Mungkin ada hampir sekitar 7 tahun ya. Dari mulai bupati pertama sampai sekarang, tapi pembangunan merayap, pembangunan infrastruktur untuk kepentingan rakyat jalan di tempat, tapi pembangunan tambang-tambang laju, gaspol. Ini yang sangat disayangkan. Kita harus paham jabatan yang kita sandang pada akhir zaman nanti, ataupun mungkin saat kita meninggal, baru kita tahu dan kita sesali. Kalau bisa kita diberi kesempatan untuk hidup kembali dan memegang amanah sebaik-baiknya ketika kita diberikan amanah menjabat sebagai sesuatu. Hanya sedikit orang dari 3 miliar orang ini yang bisa menduduki jabatan bupati. Hanya sedikit orang dari 3 miliar manusia di muka bumi ini bisa menduduki jabatan kepala dinas, anggota DPRD, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk bisa mengurus hamba Allah dengan lurus dan benar, dengan baik. Imbalan untuk mereka apa? Imbalan untuk mereka kehidupan akhirat yang baik. Di dunia ini hanya sementara kita hidup. Kenikmatan dunia sebatas mulut sampai di tenggorokan.
ke bawah sudah tidak jadi apa-apa. Kalau orang Ternate nilai mata uang itu segala sesuatunya di belakangnya sudah ada. Moi 100 moi, nilai 100 di belakangnya sudah ada. 1000 cala moi, 1000 rupiah di belakangnya juga sudah ada. Juta moi, miliar moi, triliun moi, bilion moi, semuanya terada arti apa-apa bagi kita orang di masa depan dalam rangka menuju akhirat yang baik. Kalau para pemangku negara, penyelenggara negara memahami ini, menyadari ini, rakyat akan sejahtera. Kenapa? Rakyat yang didahulukan. Beberapa waktu lampau kami diminta kerjasamakan oleh Kementerian Pertanian, dalam hal ini oleh Dirjen Perkebunan. Kami menghadap di Jakarta, saya dengan beberapa staf langsung berhadapan dengan Dirjen Perkebunan. Mereka meminta disediakan lahan 40 hektar, 30 sampai 40 hektar, dan bahkan mau membeli. Saya bilang tanah-tanah adat di Maluku Utara, khususnya di wilayah Kepulauan Ternate, tidak boleh dibeli. Kalau digunakan untuk pembangunan silakan, mau pakai berapa tahun pun silakan, tapi tidak boleh dibeli. Alasannya tidak boleh dibeli karena kami harus bertanggung jawab dan akan memikul tanggung jawab terhadap kehidupan rakyat kami yang sekarang hidup dan nanti yang 30 tahun sampai 50 tahun akan hidup. Itu merupakan tanggung jawab Sultan. Tanggung jawab Sultan yang pertama itu menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Itu tugas utama Sultan dan Kesultanan. Tugas berikut adalah melindungi rakyatnya dengan segala kepemilikan rakyatnya. Bahkan Sultan tidak pernah akan membiarkan satu bulu nyawa rakyatnya jatuh ke tanah. Tidak akan pernah dibiarkan. Jadi kedua tugas ini cukup berat. Insya Allah Allah selalu memberikan jalan terbaik untuk kita semua sehingga bisa memikul tanggung jawab yang berat ini dengan mendapatkan jalan keluar yang baik. Berat karena di satu sisi kita orang semua berhadapan dengan penguasa dengan segala dorong aturan. Di sisi lain kita orang harus melindungi rakyat dengan segala dorong peri kehidupan. Jembatan ini yang mesti dijalani oleh pemangku adat, bukan cuma Sultan, tapi juga yang hadir, yang baru dikukuhkan untuk seluruh masyarakat Taliabu. Lembaga adat harus bisa merasionalkan, menetralisir antara pemerintah dengan rakyat. Pasang Haji dengan pemangkunya harus bisa membela rakyat, harus bisa melindungi rakyat, tapi juga tidak menghalangi pembangunan. Saya dengar dorang bilang ini tanah pemerintah. Kalau tanah pemerintah dalam arti dikuasai, diatur oleh pemerintah, iya benar. Tapi tanah pemerintah dalam arti dimiliki oleh pemerintah, itu tara benar, tara betul. Dulu orang datang di Kedaton lah diskusi dengan saya. Bahkan di hadapan Pak Dirjen sendiri saya bilang ini tanah adat, tanah rakyat, harus kembali kepada rakyat. Termasuk juga ketika berbicara dengan wakil presiden yang juga memenuhi kebutuhan yang sama melalui yayasan beliau yang dipimpin putrinya ingin membangun pesantren. Bahkan saya juga akan merekomendasikan di Taliabu sini bisa dibangun pesantren seperti yang diinginkan Pak Wapres, yaitu pesantren ekonomi terpadu. Mereka membutuhkan lahan 30 hektar. Di situ akan disediakan tambak udang, peternakan, dan perkebunan. Dari semua yang menginginkan kerjasama di Maluku Utara melalui Kesultanan, yang pertama saya tanya itu adalah rakyat saya dapat apa? Itu yang pertama saya tanya dari dorang. Jadi bupati, kepala daerah maupun juga siapapun juga yang memimpin daerah di Maluku Utara, kalau investor datang ingin berusaha di daerahnya, tanya dulu kita rakyat dapat apa?
bukan kita yang dapat apa, karena kita sudah dapat dari Allah Subhanahu wa taala jaminan hidup enak di akhirat nanti. Itu harus disadari, jabatan dengan fungsi yang dimiliki kaitannya dengan kita orang kehidupan yang akan datang. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, pemangku adat, pemangku pemerintahan desa ini, kita cari senang di akhirat saja, jangan cari senang di bumi ini. Bumi ini terhadap apa ini? Bumi ini tugas bagi kita orang ketika mulai dilahirkan sampai kita orang meninggal. Jalani dia dengan baik-baik sehingga kita orang menuju akhirat yang baik. Bapak Ibu rakyat Todoli, terlihat umumnya, Bapak dan Lanal yang saya hormati, di Maluku Utara khususnya di wilayah Kesultanan Ternate, tanah adat sudah terbagi habis. Ada tanah yang dikuasai, itu pun juga namanya dikuasai oleh Kolano Ternate, namanya Aha Kolano. Dia biasanya ada di hutan-hutan, di gunung-gunung. Nanti masuk perkebunan, itu Kolano Ternate memberikan kepada marga-marga adat, namanya Ahaswa, marga-marga adat. Nanti seperti di pemukiman sekarang yang Bapak tinggal itu, namanya Ahacocatu, tanah pribadi. Dari Aha Kolano sampai Ahaswa itu tidak boleh dimiliki orang lain, semua harus dimiliki rakyat. Investor atau pemerintah daerah bisa saja mengusahakan tanah itu untuk pembangunan, berinvestasi, tapi tanahnya tidak boleh menjadi milik perusahaan. Sangat-sangat terboleh. Itu sudah saya sampaikan di pusat. Sangat-sangat tidak boleh tanah dimiliki oleh perusahaan. Diusahakan oleh mereka dalam rangka membangun masyarakat, itu sesuai dengan aturan pemerintah, diperbolehkan. Tapi untuk dimiliki tidak boleh. Kalau sampai dimiliki 30 tahun mendatang, menipi anak yang baru lahir, dorang dapat apa? Yang ada mau dikasih tinggal dorang kesengsaraan. Dulu kalau datu moyang kita orang, Kesultanan masih berdiri sebagai negara utuh sebelum bergabung dengan Republik Indonesia, juga sudah banyak investasi masuk dari Belanda dan sebagainya. Kalau orang tidak lindungi rakyatnya, mungkin di sini sudah sengsara karena tanahnya sudah nama tanah Belanda. Orang malah menentang tanah itu dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Ada yang ditangkap, ada bahkan juga dibunuh. Ini yang perlu diperjuangkan. Bapak Ibu sekalian, harus katakan kepada dorang bahwa ini tanah adat. Tanah adat tidak akan pernah habis sampai tidak akan selesai, tidak akan pernah berakhir sampai kiamat. Tetap tanah adat. Karena manusia pertama dilahirkan dididik oleh perilaku-perilaku yang mengarah kepada hal-hal yang terkait dengan perilaku yang luas sebenar. Agama belum turun, diatur oleh nilai-nilai adat. Agama belum turun. Hukum apa yang dipakai untuk mendidik manusia pada saat itu? Yaitu hukum adat. Kebiasaan-kebiasaan berperilaku yang dianggap baik dan benar, kemudian menjadi hukum dan ditaati. Termasuk di dalamnya bagaimana mengurus, memelihara, dan mendistribusikan soal-soal tanah. Dari mulai zaman dulu, sebelum ada apa-apa, sebelum kita orang berintegrasi, tahun 50, 45 orang belum berintegrasi. 45 sampai 49 kita orang belum berintegrasi. Nanti tahun 50 baru kita orang berintegrasi. Itu tidak ada pertikaian mengenai tanah. Tidak ada. Setelah kita orang bergabung, pembangunan masuk, datanglah orang-orang yang sedikit lebih mementingkan kepentingan-kepentingan individu dan kelompok. Disitulah mulai terjadi gesekan-gesekan mengenai tanah. Karena apa? Yang ditanya ketika pembangunan masuk bukannya rakyat saya dapat apa, tapi saya harus dapat apa duluan.
Ini yang keliru. Bapak-bapak orang bicara kepada mereka, bicara kepada pemerintah daerah. Mau dikasih masih investor turun tidak apa-apa. Bahkan mau kerja di perusahaan saja katanya tanahnya mesti kasih ke perusahaan. Itu nahujublah minjalik, zalim sekali. Dan itu harus dilawan. Dilawan bukan diangkat senjata, bukan terajaman lagi. Lawan dengan perkataan atau lawan dengan otak. Sampaikan, diskusikan kepada mereka. Tidak ada satupun pembangunan di sini yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Taliabu. Tidak ada satu tanah pun di sini yang boleh dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu. Tidak boleh. Karena tanah di sini akan kami tinggalkan, kami wariskan kepada keturunan kami yang akan datang. Mereka juga harus menikmati. Kemarin saya video call dengan Aliong. Aliong saya punya kawan baik. Kakaknya juga saya punya kawan baik. Bahkan jadi salah akan diangkat oleh Sultan Haji Oda Farsa. Tapi juga kurang membela hak-hak adat. Beliau berkenan untuk hadir di acara ini. Tapi berita terakhir yang saya dapat, semua dibatalkan. Bahkan kepala desa dilarang datang. Ini yang keliru. Ini yang keliru. Pemerintah harusnya menjadi pengayom masyarakat, pelindung masyarakat, bukan memisahkan diri antara masyarakat dengan pemerintah. Lembaga adat Kesultanan Ternate mewakili masyarakatnya adatnya datang kemari untuk berdiskusi dengan pemerintah, melihat langsung kehidupan rakyatnya. Seluruh kabar sudah kami dengar di Ternate. Makanya saya bilang ke pemangku adat, jangan kita orang ke Jakarta, tapi lebih baik kita orang ke Taliabu, supaya bisa melihat langsung kehidupan masyarakat adat di Taliabu. Saya perlu ingatkan, seluruh undang-undang yang terkait dengan tanah semua mengatur mengenai hak-hak tanah adat, hak-hak hukum masyarakat hukum adat, semuanya mengatur. Jadi kalau ada orang yang bilang ini tanah itu, ini tanah ini, bukan masyarakat adat, itu orang tak mengerti hukum, orang tak baca hukum dengan baik-baik. Undang-undang dasar sudah jelas, di situ jelas dikatakan negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat. Banyak turunan-turunannya juga di dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah juga mengatur soal-soal itu. Persoalan tinggal kemauan moral dari orang-orang yang diberi amanah untuk menjadi penyelenggara negara di pemerintahan. Bagaimana mencermati, menyimak bunyi undang-undang dan membuat kebijakan-kebijakan yang bijaksana berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Kalau yang pertama sudah ditanamkan prinsip bahwa rakyat yang dahulu berdaya, baru kita orang yang berdaya, maka tidak akan perlu ada lagi konflik-konflik soal tanah. Kalau yang pertama dikatakan rakyat saya dapat apa, baru saya dapat apa, tidak perlu lagi ada rakyat yang mengeluh. Karena semua penyelenggaraan persoalan-persoalan pemerintahan yang mengatur kehidupan rakyat diselenggarakan dengan cara-cara yang bijaksana, artinya dengan mendahului rakyat. Dalam konsep kepemimpinan adat itu sangat tersimbol kedekatan rakyat dengan penguasanya, pemimpinnya, di dalam simbol nasi kuning. Nasi kuning atau dada madopo di Ternate dibilang, Taliabu juga pasti ada bahasanya, sekumpulan nasi kuning ditumpuk, di atasnya ditaruh telur. Telur itu simbol dari pemimpin. Tapi pemimpin tidak bisa berada di puncak kalau rakyat tidak menopang. Ini yang perlu disadari oleh orang-orang yang diberi amanah menjadi pemimpin. Kemarin mereka menduduki sebagai bupati, gubernur, wali kota dan sebagainya karena rakyat memilih, bukan datang tiba-tiba kita ngoni bupati. Tidak ada kesadaran memahami konsep kepemimpinan baik di
diajarkan oleh nilai-nilai kearifan lokal tentang pemimpin maupun yang diajarkan oleh agama, itu akan melahirkan sikap-sikap perilaku kepemimpinan yang baik, yang mendahulukan rakyat. Sangat percuma kita orang menjadi pemimpin, mengatur negeri, mengatur duit yang begitu banyak kalau rakyat sengsara, jalan saja masih rusak. Percuma sekali kita orang menjadi pemimpin, karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa tahun saya berikan kesempatan menjadi bupati, gubernur dan wali kota, tidak ada satu hamba aku yang menikmati apa yang sudah aku amanahkan padamu. Jadi jangan main-main menjadi pemimpin, jangan pernah main-main. Kalau kita mengakui Allah, berarti kita mengakui ada kehidupan akhirat. Kalau kita mengakui kehidupan akhirat, berarti kita mengakui di akhirat sana ada kehidupan yang tong dapat sedap, dapat makan sedap, dapat minum sedap, dapat melihat pemandangan sedap, yang laki-laki dikelilingi oleh bidadari, dan juga di kehidupan sana ada sampah yang di situ kita dapat fufu dengan api terus-terus, tidak pernah ada di jejak. Kalau penjara di dunia masih ada dapat makan, masih ada dapat jeda, badan tersakiti karena sipir terpukul-pukul tahanan. Tapi di sana nanti api yang bakar penghuni itu, yang menjadi pemimpin ini, itu tidak pernah redup. Api yang bakar penghuni yang menjadi pemimpin, yang memegang amanah Allah di muka bumi ini, dia tidak pernah redup. Dia bakar terus. Penghuni baterai badan hancur, dia pulihkan lagi, bakar lagi, pulih lagi badan, bakar lagi, pulih lagi, bakar badan, bakar lagi. Badan penghuni terbakar terus dengan sakit dan tidak pernah ada dewi istirahat. Penghuni mau tidak? Makanya hati-hati kalau jadi pemimpin, hati-hati jadi pemimpin. Memang di dunia dong sedap, dorang naik kalau ke darat di pesawat sedap, dorang kalau ke darat semuanya serba sedap. Tapi setelah itu dorang dapat jadi tersedap yang tidak pernah putus-putus. Jadi dong bapak-bapak, ibu-ibu, tengadah tangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bermohon terus agar para pemimpin mendapat hidayah dan mau memperhatikan rakyatnya sebagaimana mereka memperhatikan keluarganya. Kalau mereka bisa memperhatikan keluarganya untuk menuju pada kehidupan yang senang, maka rakyatnya mesti lebih senang dari itu. Kalau mereka bisa memperhatikan keluarganya, sekolah di sekolah yang baik-baik, maka rakyatnya harus sekolah di sekolah yang baik-baik. Itu baru pemimpin yang amanah, mendahulukan rakyat, baru mendahulukan melihat kepentingannya sendiri. Saya dinasihatkan oleh ayah saya ketika saya 2-3 hari sebelum saya dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara. Beliau berpesan ke saya, uang yang boleh kamu makan dari pekerjaan kamu sebagai anggota DPRD hanya yang diatur aturan. Yang tidak diatur aturan jangan kamu makan. Itu DPRD yang tidak mengelola uang, hanya menyetujui dan mengawasi penggunaan uang oleh pemerintah. Apalagi orang-orang yang diamanahkan menjadi pemerintah. Berapa banyak uang yang mereka kelola, yang tanda tangannya uang keluar, dan berapa banyak uang yang tidak ada aturan. Bukan barang baru, bukan rahasia kalau setiap proyek 10% itu harus masuk di oknum. Zaman saya anggota DPRD sudah berlaku, bahkan sebelumnya lagi. Itu tidak diatur aturan. Itu yang ayah saya larang. Makanya saya juga tidak berkeinginan menjadi kepala daerah. Karena menjadi kepala daerah bagi saya, pasti saya akan masuk neraka. Lebih baik saya menghindari menjadi kepala daerah daripada saya harus masuk neraka. Karena mungkin saja saya khilaf, tapi khilaf kalau yang dibikin terus itu bukan khilaf, itu golojo namanya. Jadi saya mengajak saudara-saudara saya yang menjadi penyelenggara
Uruslah rakyat dengan baik dan benar. Uruslah rakyat sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing, yang mengharuskan kita orang melihat hamba-hamba Allah dengan baik dan benar. Dahulukan kepentingan rakyat. Datang orang kemari mau utak-utik tompi tanah, tanya dulu pada orang. Ngoni pinuis berapa banyak mau usaha kita tompi tanah di sini, dan kita rakyat dapat apa? Itu insya Allah Anda akan senang di dunia yang akan datang. Dan juga kita juga akan mempersiapkan generasi mendatang kepada hal-hal yang juga menyenangkan bagi mereka. Kita orang tidak meninggalkan kesengsaraan bagi mereka. Kita orang tidak meninggalkan orang di berkebun di tanah yang sudah menjadi milik orang, diusir-usir sama orang karena tanahnya sudah bukan lagi milik ngoni, milik rakyat. Ini yang saya pesan kepada pemangku adat Taliabu, jaga tanah adat. Berargumen dengan mereka, tetap pertahankan bahwa tanah adat akan sampai kiamat tanah adat. Tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Tugas kita orang semua juga mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Tapi kita orang juga tidak bisa membayangkan bahwa negara Republik Indonesia akan ada sampai kiamat. Kita orang usaha sendiri, kita orang kemauan sendiri, kita orang keinginan sendiri mempertahankan negara yang sudah setengah mati dibangun oleh para leluhur. Kita orang sama-sama. Kita orang harus jaga. Yang utama menjaga adalah pemerintah. Cara menjaganya bagaimana? Uruslah rakyat dengan baik dan benar, supaya rakyat tidak berontak-berontak. Kalau rakyat sudah diurus dengan baik dan benar, rakyat tak akan berontak. Saya cuma pesan satu kali lagi, jangan pernah ada anarkisme di Taliabu dalam memperjuangkan hak-hak hukum adat. Utamakan dialog. Utamakan dialog. Sepanjang dia manusia, dia akan mengerti dalam dialog itu. Kalau orang komputer atau robot menggali juga. Tapi kalau masih berbunyi manusia, pasti dia mengerti. Karena itu terakhir, bukan terakhir saya hadir di sini, tapi terakhir saya berdiri. DP papan di bawah agak bergerak-bergerak. Agak sedikit juga gelombang tadi, walaupun tidak banyak. Alhamdulillah laut bersahabat ketika kami berangkat. Saya kebetulan dosen sedikit. Saya mohon izin untuk mempromosikan saya ke kampus. Saya ada bawa formulir untuk bisa menjadi mahasiswa sedikit. Sebentar nanti akan dibagikan. Terserah dong bapak-bapak mau sekolahkan anaknya di mana saja, boleh. Di sedikit lebih bagus lagi karena saya dosen di situ. Gitu. Alhamdulillah, saya berterima kasih kalau adik-adik anak-anakku di sini mau bersekolah di sedikit. Sekolah apa saja baik. Yang membuat pintar bukan kita orang lembaga, bukan lembaganya yang membuat pintar. Yang membuat kita orang pintar diri sendiri. Orang-orang dulu tidak ada masuk universitas, tapi dorang teori sampai sekarang masih digunakan, baik dari sarjana Muslim abad-abad awal zaman Rasulullah maupun sebelum itu lagi awal-awal pra Yunani kuno. Teori mereka sampai masih berlaku sampai sekarang. Itu menandakan lembaga tidak menentukan orang menjadi pintar atau tidak pintar. Kita orang sendiri yang mengolah diri sendiri untuk menjadi pintar. Saya kira pesan sponsor saya sampai di situ saja. Alhamdulillah kalau mau melangkahkan kakinya di Ternate menuju kampus sedikit kira. Terakhir dan tidak pernah bosan saya pesankan para bapak-bapak, tegakkan prinsip hukum adat, hukum agama, hukum negara, bahwa rakyat tetap harus didahulukan dalam setiap proses pembangunan. Tekankan prinsip bahwa tanah adat tetap tanah adat. Tekankan prinsip bahwa masyarakat peduli Taliabu khususnya menghormati pemerintah Republik Indonesia
dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, tekankan prinsip bahwa masyarakat Taliabu mendukung pembangunan, tapi juga tetap mempertahankan dengan jiwa raga hak-hak masyarakat hukum adat Taliabu. Itu yang bisa saya sampaikan. Sementara atau besok saya masih sampai hari Minggu, hari Senin sudah kembali. Kita orang masih bisa panjang lebar untuk berdiskusi. Ada hasrat pemerintah, teman-teman di pemerintah kabupaten untuk mengundang kami ke Taliabu, Bobong. Cuma saya dengar kabar motor saja tidak bisa lewat. Saya takut, tadi saja saya takut. Bukan cuma saya, Padang Lanang turun dari oto supaya kasih dia tuh oto lewat di jembatan dulu. Itu nauzubillah min dzalik. Makanya bukan saya pending ke Bobong, tidak. Kalau ada perhubungan yang motor saja terboleh lewat tapi dia bisa lewat, kita ikut perhubungan itu. Saya tak tahu mengkali melalui speed berpi di Bobong, saya tak tahu. Tapi yang jelas tadi saudara yang bawa oto dia bilang begitu, motor saja setengah mati lewat, apalagi oto. Gitu. Alhamdulillah Bapak-Bapak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keikhlasan rakyat Taliabu, khususnya 19 desa yang hadir di sini, lebih khusus lagi rakyat Todoli, kecamatannya Lede, Todoli, yang sudah begitu ikhlas menerima kami dengan rombongan. Dan juga tak lupa saya atas nama Kesultanan Ternate mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak dan Lanal yang kebetulan mau jalan melihat wilayah tugasnya, karena Taliabu ini masih di bawah dan Lanal Ternate, Pak. Iya. Nanti akan ada dan Lanal Sanana. Jadi beliau sudah mungkin tidak sampai lagi ke Mari karena sudah menjadi wilayah tugasnya dan Lanal Sanana. Jadi alhamdulillah dengan tugas beliau ke Sanana, saya menumpang. Begitu. Syukur alhamdulillah diperbolehkan sehingga kita orang lebih cepat dari Al-Sudais. Itu kira masuk sama-sama, padahal kapal angkatan laut lebih cepat. Terang masuk subuh sekali, terang tunggu Al-Sudais merapat, baru kapal angkatan laut merapat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya kira seperti yang Tulila mau bilang tadi, bagi yang belum dikukuhkan menjadi pemangku adat, bisa nanti dikukuhkan di Ternate, kemudian lanjut di Sinonako. Kan sekarang ini sebenarnya Dorogam ini bagus juga dijadikan ajang Sinonako bagi pemangku adat yang dikukuhkan di Ternate. Di Ternate itu bapak-bapak disidodegokan, didudukan menjadi penguasa kampungnya masing-masing. Masih ada satu mata acara yang mesti dilewati lagi oleh bapak-bapak orang yang dikukuhkan, yaitu Sinonako, diperkenalkan di hadapan masyarakatnya. Ini ngonipi pemangku adat, ini ngonipi Panjira Kapita Sangaji dan Mahimo, kepala baru-baru dan baru-baru. Jadi untuk supaya cara kerja dua kali, saya minta ngoni yang kemarin dikukuhkan untuk berdiri di sini. Saya akan perkenalkan resmi kepada masyarakat adat di sini. Itu bagian dari acara adat mengenai pengangkatan orang yang menjadi pemangku adat. Semuanya berdiri di sini. Gela. Oh, Gela belum dilantik. Gela itu kalau tak salah yang ada harta kolano di atas puncak gunung itu bukan? Ya? Iya toh?
Itu. Banyira Kapita Desa Munca Mahimo, Coba aja coba. Desa Tikong, Desa Sahu, Banyira Kapita Mahimo Desa Nunung, Banyira Kapita Desa Natang Kuning, Daftar yang sudah baru. Banyira Kapita atau Mahimo dari Desa Padang, Banyira Kapita Mahimo dari Desa Ukung, Banyira Kapita Mahimo Desa Todoli, Banyira Kapita Mahimo Desa Balohang, Banyira Kapita Mahimo Desa Tolong, Banyira Kapita Desa Langganu, Iya, Cirenakot kasih kena. Banyira Kapita Desa Lede, Sema, Banyira Kapita Desa Enggele, Enggele ada, Belum. Banyira Kapita Desa Beringin, Doang lantik dulu. Oh, Kepala baru-baru, oh, ini sudah. baru-baru mau di Pulau ada, Oh, bilang yang belum lantik juga. Oh. Yang sedang hadir yang sudah yang dilantik sudah ini. Kepala baru-baru ada, Kapal baru pasukan baru-baru itu. mana? Belum dilantik. Belum dilantik. Oh, Oh kemarin kita tuh. Itu nama-nama soalnya di atas. Tuh, ini kasih nama-nama. Itu merah tuh. Betul betul. Nah, Bapak Ibu rakyat Taliabu yang mewakili desa-desa yang orangnya dipilih menjadi pemangku adat Kesultanan Ternate wilayah Taliabu, inilah bapak-bapak yang telah dikukuhkan beberapa waktu lalu di Kedaton Sultan Ternate. Di pundak mereka dibebankan tanggung jawab untuk mengurus bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anak semua yang ada di Taliabu, khususnya di wilayah mereka bertugas. Mau diterima orang terhadap? Terima terhadap? Terima? Alhamdulillah. Bapak-bapak, para pemangku adat Kapita Banyira Mahimo, semua yang sudah dikukuhkan, dengan keikhlasan mereka menerima bapak-bapak menjadi pemangku adat, maka dimulailah tugas sepenuh hati untuk mengamankan, mengurus rakyat di Taliabu, khususnya di wilayah-wilayah bapak-bapak bertugas. Demikian Sinunako ini dilaksanakan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan, sangat berkenan kepada para pemangku adat di wilayah Taliabu, khusus di desa-desa yang telah dikukuhkan orangnya menjadi pemangku adat, untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan beserta kita. amin. Coba. Coba itu. Terima kasih kepada keikhlasan rakyat Taliabu, khususnya Kecamatan Lede, Desa Todoli, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Saya juga memohon kepada Bapak dan Lanal selaku pemimpin Angkatan Laut di Maluku Utara bisa memberikan beberapa kesan dan pesan nasihat kepada rakyat di Taliabu umumnya dan di Kecamatan Lede khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.